Biarkan tragedi dimulai. Qin Chen menatap ke langit, dan dia melihat badai pemusnahan yang melintasi ratusan juta mil seperti galaksi di langit berbintang kosmik di atas kepalanya. Ini adalah tempat terlarang mutlak, dan tidak ada yang bisa masuk. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik badai pemusnahan ini. Mungkin ras manusia dan ras iblis tingkat tinggi mengetahuinya, tetapi belum dipublikasikan. Tuan Mo Chen, alam semesta ini misterius. Saya mendengar belum lama ini bahwa orang-orang dari Liga Iblis melihat seseorang memperbaiki rantai dalam badai pemusnahan ini, menyerap badai pemusnahan ribuan mil, mencoba menerobos alam yang mulia. Kata Gu Limo. Qin Chen tertarik, badai yang melenyapkan ini bisa membuat orang menerobos ranah Zun. Itu tidak masuk akal. Jenderal Qiong Sky melirik Gu Limo berkata, badai penghancuran sepanjang 10.000 mil ini dekat dengan ranah yang mulia. Begitu yang mulia setengah langkah tersapu, dia akan hancur berkeping-keping, bahkan jika itu adalah yang mulia sepertimu, saya khawatir, kamu harus berhati-hati. Jika yang mulia setengah langkah benar-benar berani menyerap badai yang melenyapkan sepanjang 10.000 mil ini, dia akan meledak dan mati sebelum dia dapat menyerapnya. Ada banyak rumor di medan pertempuran 10.000 ras, dan banyak di antaranya hanyalah berita palsu yang dikirimkan oleh mereka yang tertarik. Begitu seseorang serakah dan mencoba untuk mencoba, mereka pasti akan jatuh. Jenderal Qiong berkata dengan suara yang dalam. Apakah itu? Mata Qin Chen berkilat dan melihat langit di kejauhan, badai yang melenyapkan lahir dalam jarak puluhan ribu mil. Akhir dari badai pemusnahan ini menakutkan, menggelegar, seperti naga yang mengaum marah, mekar dengan aura kehancuran yang gamblang, yang memang bukan sesuatu yang bisa diserap oleh yang mulia setengah langkah biasa. Bahkan serangga biasa seperti Gu Limo mungkin tidak dapat melakukannya, dan mereka akan terluka karenanya. Namun, karena tidak ada hubungannya, Qin Chen menjadi tertarik. Dia membubung ke langit dan langsung menangkap dan memotret badai penghancuran sepanjang 10.000 mil itu. Telapak tangan Shen Yuan yang besar itu seperti pilar surga, dan badai pemusnahan sepanjang 10.000 mil ditangkap dan dicekik. Lord Demon Chen, berhati-hatilah. Teriak Tian Xiong sedikit berubah, dia memelototi Gu Limo, dan buru-buru naik ke langit. Gu Limo juga berkepala besar, dan dia tidak menyangka akan mengatakannya begitu saja. Qin Chen benar-benar mencobanya, dan bergegas maju dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, semua kembalilah. Kata Qin Chen menangkap badai pemusnahan ini, melihatnya dengan hati-hati, dan segera merasakan aura kehancuran yang sangat menakutkan, dan badai pemusnahan ini ditangkap oleh Qin Chen, dan langsung meraung, seperti naga yang marah, berteriak pada Qin Chen tanpa henti. Boom, boom, badai itu memutar tubuhnya yang besar, dan kekuatan destruktif terus membombardir Qin Chen, mencoba mencabik-cabiknya. Daging Qin Chen bergetar, tetapi dia memblokir dengan 6 pedang reinkarnasinya, badai itu tidak bisa menembus pertahanannya. Gu Limo menatap terpana. Puluhan ribu mil badai pemusnahan sangat menakutkan. Dari segi kekuatan, itu mendekati tingkat yang mulia biasa. Bahkan dia harus berhati-hati, tetapi Lord Demon Chen tidak takut sama sekali, membiarkan lawan membombardir. Kekuatan ini membuatnya malu. Senior memang layak menjadi senior. Gumam Gu Limo terkagum-kagum. Luar biasa. Qin Chen juga heran. Kekuatan destruktif dari badai pemadam ini memang kuat. Jika bukan karena kekuatannya yang menakutkan, dia memang akan terluka jika dia digantikan oleh Zun biasa. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati sejenak, dan badai pemusnahan ini segera naik ke langit, seperti burung puyuh yang terkejut, dan langsung tenggelam ke dalam badai tak berujung puluhan ribu mil di atas kepalanya dan menghilang. Tuanku, Gu Limo ini telah berbicara omong kosong sebelumnya, harap berhati-hati di masa depan. Kata Jenderal Qiong sangat ketakutan sehingga dia berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia datang ke Qin Chen dengan hormat, dan menatap Gu Limo dengan kejam. Tidak apa-apa, aku punya ide bagus, kamu tidak perlu panik.
kata Qin Chen sambil tersenyum. Memang ada aura yang mengerikan dalam badai pemusnahan ini. Jika Yang Mulia setengah langkah menyerap kekuatan di dalamnya, sangat mungkin untuk menerobos ke alam Yang Mulia. Sayangnya, dalam keadaan normal, hampir tidak ada Yang Mulia setengah langkah yang dapat menahan kekuatan di dalamnya. Setidaknya itu harus setingkat Ji Wuxu. Adapun Qin Chen sendiri, dia ingin menerobos Yang Mulia bukan dengan menyerap badai pemusnahan, Vena Suci Yang Mulia bisa mencapainya. Jauh lebih sulit baginya untuk menerobos Yang Mulia daripada orang biasa, dan dia membutuhkan terlalu banyak hal. Terlebih lagi, aura dalam badai yang memadamkan ini terlalu ganas. Mungkin Qin Mo bisa datang untuk menyerapnya, tapi tubuhnya tidak akan pernah bisa menyerapnya. Setelah terbang selama 3 hari penuh, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di pasar gelap. Badai pemusnahan di sini sangat dahsyat, dan badai pemusnahan sepanjang lebih dari 10.000 mil menari-nari dengan panik di sekelilingnya. Tuan Mo Chen, kita telah mencapai koordinat pasar gelap, kata Jenderal Qiong. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dalam kehampaan yang luas, hanya ada badai pemadam yang tak terhitung jumlahnya yang saling berkejaran di kejauhan. Qin Chen, Jenderal Qiong, Gu Limo, dan Qi Buman berdiri di kehampaan saling memandang. Di mana? Qin Chen mengerutkan kening. Tidak ada yang namanya pasar gelap di mana-mana. Tuan Mo Chen, pasar gelap seharusnya ada di sini dalam kehampaan. Tapi kita baru pertama kali di sini, jadi kita harus menunggu. Bawahan tidak tahu di mana itu, hanya tahu bahwa pasar gelap seharusnya berada di alam semesta yang gelap. Kata Qiong, ruang gelap. Hati Qin Chen bergerak, dan tiba-tiba kehampaan yang tenang di sekitarnya mulai berputar. Wajah Qin Chen sedikit berubah, tetapi ruang bengkok di sekitarnya langsung menelan mereka berdua seolah-olah pusaran secara langsung. Transmisi luar angkasa. Tidak, sepertinya itu semacam saluran antar jemput. Kata ini langsung muncul di benak Qin Chen, dan semuanya menjadi jelas segera setelah matanya terbuka. Qin Chen dan rombongannya muncul di dunia gelap, dan benua gelap menggantung di kejauhan. Di benua ini, ada bangunan, tapi di atas daratan, pemandangan di kejauhan sangat indah dan mempesona. Ada sungai berwarna tak berujung mengalir deras dan bergelombang di kejauhan. Luasnya sungai berwarna ini penuh dengan kekuatan magis, dan orang-orang tertarik untuk menatapnya tanpa sadar. Keinginan Qin Chen begitu kuat sehingga dia segera bangun. Qi Tianxiong dan yang lainnya juga Master Zun, dan tentu saja mereka kembali normal dengan mudah. Di sebelah kehampaan berdiri Dewa Batu setinggi beberapa kaki. Dia mengenakan baju besi dengan permukaan gelap yang tampak bergelombang dengan air hitam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan warna hijau tua, yang sekilas tampak seperti batu giok hijau tua. Qin Chen dan Qi Tianxiong dibedakan dari penampilannya. Ini adalah klan batu di alam semesta. Klan batu adalah ras makhluk batu yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan Qin Chen tidak tahu banyak tentang klan 10.000 ras. Yang Mulia, Anda tidak memiliki atmosfer menarik pasar gelap ini. Seharusnya ini pertama kalinya kamu datang ke sini, kata Master Klan Batu menyipitkan matanya dan menatap beberapa Qin Chen. Dari mana Anda bisa mendapatkan token akses pasar gelap? Yang Mulia Rock berkata dengan ringan. Pasar gelap ini adalah kekuatan yang sangat kuat, dan setelah melihat kehidupan klan Rock yang terhormat ini, Qin Chen sangat merasa bahwa pasti ada seseorang di balik pasar gelap ini. Qin Chen berpikir bahwa pasar gelap adalah sebuah kota yang terletak di daerah tertentu di medan perang, tetapi dia tidak menyangka akan berada di alam semesta gelap yang misterius ini. Alam semesta yang gelap dikabarkan sebagai sisi lain dari alam semesta, bagian lain dari ruang di alam semesta. Qin Chen juga pertama kali melihat alam semesta yang gelap ini, jadi dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di alam semesta yang gelap ini, hukum langit di sekitarnya jelas jauh lebih lemah, seolah-olah langit diblokir sekaligus, sangat misterius. Keempat Qin Chen dengan cepat memasuki benua di depan. Setelah keempat Qin Chen pergi, sosok klan batu tiba-tiba membuka matanya,
Ya, 3 di antaranya adalah penguasa suku Zerg. Meski auranya tersembunyi, ini tidak diragukan lagi, tapi anak di sebelah Zerg jelas bukan level Zun, tapi 3 cacing ini menghormatinya, seolah-olah orang itu adalah kepala sekte. Apakah itu penguasa iblis? Saya belum pernah mendengar ras manusia di kelompok Zerg. Gumam klan batu ini sedikit penasaran dengan penampilan Zun dari 3 serangga besar di samping Qin Chen. Untungnya, Qin Chen mendesak cincin pedang jahat, dan setelah mengubah bentuk dan bayangannya, itu melindungi nafasnya, dan juga membawa perisai yang bisa melindunginya. Topeng pencarian jiwa. Jika tidak, setelah melihat bahwa Qin Chen adalah manusia, makhluk batu ini akan lebih terkejut lagi. Lupakan saja, jangan khawatir, kali ini sekitar 10.000 medan perang tampaknya ada beberapa perubahan. Apakah reruntuhan kuno lain akan dibuka? The Rock Life bergumam, lalu tertidur lagi. Setelah Qin Chen dan keempatnya mendarat di benua itu, mereka melihat sebuah kota yang sangat megah muncul di depan mereka. Kota ini sangat luas sehingga menempati seluruh benua. Melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat sisinya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ada bintang besar yang tergantung di atas aurora warna-warni di atas kepalanya. Dan setiap bintang sangat bersinar, dengan pola gerakan khusus, yang mengejutkan. Sungguh bintang yang misterius. Ketika Qin Chen melihat bintang-bintang ini, sentimen tak berujung muncul di benaknya, dan seluruh tubuhnya bergemuruh, seolah berdiri di sini, jiwanya meraung. Selain itu, palu pelengkap langit di tubuh Qin Chen juga bergetar, seolah memproyeksikan dunia bintang yang berevolusi oleh bintang tak berujung di atas kepalanya ke palu pelengkap langit, menyebabkan palu pelengkap langit bergetar. Di palu yang memenuhi langit, pelangi bermekaran, dicetak dengan nafas khusus. Tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, Qin Chen tiba-tiba terbangun dari persepsinya. Ini harus menjadi pertama kalinya beberapa orang datang ke pasar gelap ini. Kata seorang pria dengan sosok seperti kurcaci berdiri di depan Qin Chen, berkata sambil tersenyum. "Kamu siapa?" Kata Qin Chen menunjukkan kewaspadaan, hatinya tertegun, kapan orang ini muncul di sebelahnya. Dia bahkan tidak merasakannya untuk sementara waktu. Qin Chen tidak menyangka bahwa bintang-bintang di atas pasar gelap akan memberinya kejutan yang begitu kuat, seolah-olah jiwanya telah kembali ke asalnya. "Jangan gugup, Lao Yu adalah anggota suku Bra. Saya milik ras netral. Saya tidak pernah berpartisipasi dalam perang surgawi selama beberapa zaman, dan lelaki tua itu telah bertahan di pasar gelap ini selama lebih dari 100.000 tahun. Selalu hasilkan uang dengan memberikan bimbingan kepada pendatang baru." Kata orang tua kerdil itu tersenyum, "Beberapa dari kalian pasti baru mengenal pasar gelap. Jika Anda setuju lelaki tua itu bisa menjadi pemandu dan memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa orang." Kata lelaki kerdil ini, "Bagaimana kamu tahu bahwa ini pertama kalinya kita datang ke pasar gelap?" Qin Chen mengerutkan kening. "Haha, ini sangat sederhana. Begitu beberapa orang masuk, mereka langsung tertarik dengan galaksi bawah di atas pasar gelap. Hanya pendatang baru yang memasuki pasar gelap untuk pertama kalinya akan jatuh ke dalam misteri galaksi bawah, dan mereka yang memasuki pasar gelap untuk kedua kalinya, tidak akan ada sentimen seperti ini." Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat galaksi lagi." Qin Chen mengangkat kepalanya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh. Dia bergumam, "Kali ini, saya pergi untuk melihat galaksi di atas kepala saya lagi." Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, saya sama sekali tidak dapat melihat misteri sedikit pun, seolah-olah galaksi adalah pola bintang biasa-biasa saja. Ini juga luar biasa. Guncangan jiwa dan gerakan abnormal dari palu yang memenuhi langit membuat Qin Chen mengerti bahwa langit yang penuh bintang pasti memiliki banyak misteri, tetapi sekarang terlihat biasa dan aneh. "Bukankah itu luar biasa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Tidak peduli ras mana di antara berbagai ras di alam semesta, pertama kali saya melihat neter galaksi ini, itu dalam keadaan ini. Netherworld Galaxy.
Hati Qin Chen tergerak. Bukankah ini langit yang penuh bintang? Mengapa disebut galaksi Netherworld? Asal-usul galaksi Nether ini sangat luar biasa. Benua tempat beberapa orang berada hanyalah salah satu dari banyak pasar gelap di alam semesta yang gelap. Pasar gelap yang berbeda memiliki gaya yang berbeda dan bahkan aturan yang berbeda, tetapi beberapa orang tidak boleh mengetahuinya, apapun yang terjadi. Setiap orang yang memasuki pasar gelap itu akan melihat sungai bintang yang begitu misterius di atas pasar gelap.